Oke, selamat datang. Rasanya dunia kita sekarang ini lagi ada di pinggir jurang ya kan? Nah, pertanyaannya, di tengah semua ini, para filsuf ada di mana? Apa mereka cuma sibuk berdebat di menara gading mereka? Atau jangan-jangan justru mereka yang memegang kunci untuk keluar dari kekacauan ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Para ahli punya istilah keren nih buat kondisi kita saat ini, polikrisis. Coba bayangin, ini bukan cuma satu badai, tapi beberapa badai dahsyat. Ada badai iklim, ekonomi, teknologi yang saling bertabrakan, dan akhirnya menciptakan satu pusaran kekacauan raksasa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan ini dia elemen-elemennya. Krisis iklim yang makin parah, ketimpangan ekonomi yang luar biasa, teknologi AI yang mulai menggoyahkan definisi kita sebagai manusia, sampai demokrasi yang terasa makin rapuh. Ini tuh bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri loh. Ketimpangan bikin solusi iklim jadi susah. Disinformasi dari teknologi ngerusak demokrasi. Semuanya nyambung, saling terkait. Ya wajar banget sih kalau di tengah semua ini banyak yang jadi sinis sama filsafat. Mereka ngelihatnya kelamaan, terlalu abstrak. Kritik yang paling sering kita dengar tuh bunyinya gini. Dunia lagi kebakaran, filsuf malah sibuk debat soal definisi api. Kedengaran familiar kan? Tapi gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Ketika sains bilang, kita bisa kok bikin ini, dan ekonomi bilang, wah ini untung besar. Bukannya justru filsafat yang berani nanya, iya, tapi apa kita seharusnya melakukan ini? Mungkin di zaman yang serba cepat ini, bertanya adalah tindakan paling radikal yang tersisa. Oke, kita mulai dari pemikir pertama kita, Jürgen Habermas. Anggap aja dia ini semacam penjaga perbatasan. Tapi bukan perbatasan negara ya, tapi perbatasan paling fundamental. Batas-batas kemanusiaan itu sendiri. Ancaman yang paling ditakuti Habermas itu disebut eugenika liberal. Ini beda ya sama eugenika paksaan negara kayak zaman dulu. Ini jauh lebih halus. Ini adalah eugenika yang datang dari pilihan kita sendiri. Kayak milih barang di supermarket genetik, di mana orang tua bisa mendesain anak mereka sesuai selera. Nah, Habermas ini narik garis yang tegas banget. Di satu sisi, ada yang namanya terapi. Pakai teknologi buat nyembuhin orang sakit, mengembalikan kondisi alami. Ini menurut dia oke-oke aja, diizinkan. Tapi di sisi lain, ada peningkatan. Pakai teknologi buat memprogram dan mendesain manusia. Nah, disinilah letak bahayanya. Jadi, inti masalahnya di sini nih. Coba bayangin, seorang anak, pas dia sadar kalau dirinya itu bukan hasil keunikan alami, tapi produk desain orang tuanya. Dia bukan lagi subjek yang bebas kan, dia jadi objek. Otonominya buat nulis kisah hidupnya sendiri itu udah direnggut. Terus apa yang tersisa dari kemanusiaan kita kalau kita udah nggak nulis cerita kita sendiri lagi? Oke, dari Habermas yang hati-hati, sekarang kita lompat ke pemikir yang gayanya beda banget. Slavoj Žižek. Kalau Habermas itu penjaga perbatasan, Žižek ini, dia itu diagnostikus kritis. Seorang provokator yang kerjaannya ngebongkar ilusi-ilusi yang kita pegang erat-erat. Zizek punya istilah jitu nih buat ngejelasin kelakuan aneh kita. Penyangkalan fetisistik. Logikanya tuh gini, saya tahu banget krisis iklim itu nyata, tapi ya saya tetap bertindak seolah-olah itu nggak nyata. Kita beli botol minum baru biar menyelamatkan bumi, tapi di saat yang sama kita pesen barang dari ujung dunia. Kita tahu, tapi kita milih buat nggak tahu. Nah, itu dia. Di tengah kepanikan orang-orang yang teriak, ayo lakukan sesuatu. Zizek justru ngelempar granat pemikiran. Jangan lakukan apa-apa, berpikirlah. Maksudnya gimana? Ya, menurut dia tindakan-tindakan simbolis kayak nolak sedotan plastik itu cuma bikin kita ngerasa enak aja. Itu nggak mengubah sistem ekonomi global yang jadi akar masalahnya. Kita sengaja sibuk sama hal-hal kecil biar bisa pura-pura nggak lihat masalah yang super besar. Dan inilah diagnosis utamanya. Buat Zizek, krisis ekologi atau ketimpangan ekonomi itu bukan efek samping yang nggak sengaja dari kapitalisme global, bukan. Justru krisis-krisis ini adalah hasil yang ya nggak bisa dihindari. Konsekuensi logis dari cara sistem ini bekerja dari awal. Oke, setelah Zizek ngebongkar semua masalah sampai ke akarnya, pertanyaannya kan terus, kita harus bangun apa di atas runtuhan ini? Nah, disinilah kita ketemu sama Martha Nussbaum, sang arsitek keadilan. Nussbaum ini menantang metrik kesuksesan yang kita puja-puja, PDB atau GDP. Dia nanya, apa gunanya angka pertumbuhan ekonomi tinggi kalau rakyatnya nggak sehat, nggak bisa sekolah, dan takut buat ngomong? Jadi dia nawarin ukuran baru, pendekatan kapabilitas. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak uang yang kita punya, tapi apa aja sih yang bisa dilakukan dan dicapai oleh warga negara kita? Dan ini bukan teori ngawang-ngawang loh. Ini adalah hal-hal yang super mendasar.
Kayak hak buat hidup sehat tanpa rasa takut. Hak buat ngerasa aman di jalan dan di rumah. Kebebasan buat mikir, berimajinasi, dan ngeluarin pendapat tanpa diancam. Kemampuan buat ikut nentuin nasib komunitas kita sendiri. Nah, inilah menurut Nussbaum, fondasi sejati dari kehidupan yang layak disebut manusiawi. Jadi buat Nussbaum, filsafat itu nggak boleh diam aja di Menara Gading. Filsafat harus turun gunung. Tugasnya adalah ngasih kompas moral, ngasih landasan etis buat para pembuat kebijakan. Biar apa? Biar pembangunan itu benar-benar fokus ke kesejahteraan manusia, bukan cuma ngejar angka-angka ekonomi. Oke, kita udah lihat 3 pemikir dengan pendekatan yang beda banget kan? Habermas, Zizek, Nussbaum. Sekarang, mari kita coba gabungin ketiganya. Gimana kalau kita lihat mereka sebagai satu set toolkit yang bisa kita pakai buat menghadapi abad ke-21 ini? Jadi ketiganya ini ngebentuk semacam perangkat yang lengkap. Kita butuh rem daruratnya Habermas buat ngerem teknologi yang kebablasan, terus kita butuh peniup peluit kayak Zizek buat bangunin kita dari ilusi, dan setelah sadar kita butuh kompas moralnya Nussbaum buat nunjukin arah kemana kita harus membangun kembali. Lengkap kan? Inilah ironi terbesar zaman kita. Kita itu nggak kekurangan informasi, justru kita tenggelam di dalamnya. Kita dibanjiri data, tapi kita kelaparan akan kebijaksanaan. Kita nggak butuh lebih banyak jawaban sebenarnya. Kita justru butuh kemampuan buat tahu pertanyaan mana sih yang paling penting buat diajukan. Pada akhirnya, disitulah letak kekuatan terbesar filsafat. Bukan buat ngasih jawaban instan yang gampang, tapi keberaniannya buat ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar. Ini adalah pertanyaan dari Habermas yang ditujukan langsung ke para ilmuwan yang memegang kekuatan untuk mengubah kode genetik kita. Filsafat bertanya, "Hei, atas dasar apa Anda punya hak buat jadi desainer bagi generasi manusia di masa depan?" Lanjut, pertanyaan dari Zizek. Buat para politisi dan CEO yang nawarin solusi-solusi hijau atau berkelanjutan, filsafat nanya dengan sinis, solusi yang Anda tawarkan ini beneran solusi atau cuma akal-akalan biar sistem yang rusak ini bisa jalan sedikit lebih lama? Dan terakhir pertanyaan dari Nussbaum, buat para ekonom yang terobsesi banget sama angka pertumbuhan, filsafat ngajuin pertanyaan paling fundamental. Sebetulnya buat apa ini semua? Apa artinya pertumbuhan ekonomi yang meroket kalau pada akhirnya manusia justru kehilangan martabatnya? Jadi kita balik lagi ke titik awal. Di tengah semua krisis ini, kita nggak butuh filsafat buat ngasih solusi instan. Kita butuh filsafat buat sesuatu yang jauh lebih penting. Memaksa kita buat berhenti sejenak, mikir lebih dalam, dan ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang benar. Ya, bahkan kalau pertanyaan itu bikin nggak nyaman. Dan mungkin itulah bentuk perlawanan yang paling nyata saat ini.